hajat, bapak yang sangat perlu. Abu Thalib paman Nabi, dia mendekat dengan Nabi, hari-hari melihat Nabi dari kecil. Walaupun namanya bapak hajat, tidak merasa hajat dengan agama, tidak Allah beri. Ketika dah mati itu, ya pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nanti biar aku bisa nolong kau. Kayak ponakanku, kalaulah kena menyenangkan kau bisa aja nih, cuma apalah kata orang nanti nih. Apalah kata kaumku. Kalau kita logika sedikit, ucapkan jaga sekali ngapun, tapi tak mau, memang tak mau. Paman Nabi ini. Siapa lagi? Istri Nabi Nuh alaihissalam. Bukan setahun 2 tahun tuh dengar bayannya Nabi Nuh tuh. Anaknya, siapa yang tak sayangan anak bini? Oh, ya bunayya rakam ma'ana, ya anakku naik ke kapal ini, banjir. Betapa sayangnya dengan anaknya. Dan bukan sekali 2 kali dengar ceramahnya, penjelasan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dakwah 950 tahun tuh. Tapi tidak merasa hajat dengan agama, tidak bisa. Anak Nabi, istri Nabi, bapak Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita ini siapa? Bukan anak Nabi, bukan keluarga Nabi, kan? Kalau tidak merasa hajat dengan agama, kemana lagi nak kita dapat kemuliaan? Allah, di kampung saya ini saya lihat naik mimbar khutbah, mantap, subhanallah, khutbah Jumat. Tahun 2000-an tuh masih minum nih, bukan pakai gelas, jerigen mandi arak. Sebab ikut gerakan agama nih yang ikhlas, bergerak harta, diri, waktu, dan mendatangi umat. Khutbah di atas, masya Allah, bekas telinganya berlubang yang masih ada. Siapapun dengan amalkan agama dan keyakinan, merasa dan bergerak mikirkan umat, pasti Allah muliakan. Mondok anaknya sekarang, ya Allah. Inilah agama yang harus kita pikirkan kita terus bagaimana sampai hari kiamat. Insyaallah ya. Insyaallah. Memang berat. Itu yang disebut walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Mujahadah itu bukan susah-susah. Sungguh-sungguh amalkan agama. Ketika ngamal agama dapat kesusahan, itu sunatullah. Itu nggak naikkan kelas, jangan lari. Sering kita dengar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, Ustadz setahun 1, setahun kedua, oke, itu latihan. Praktek dalam keseharian ini harus ada kesungguhan, keyakinan gitu. Tidak ada yakinan makhluk di hati, ini penting loh. Sering kita dengar amal cacat bisa ditambal dengan amalan sunnah. Iman cacat tidak ada tambalannya. Betul kan keyakinan mengenal Allah itu disebut tauhid ma'rifatullah, mengenal Allah kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, siapapun dia, ketika ada Allah di hatinya, man kana lillah kana Allahu lahu. Siapa ada Allah di hatinya, maka Allah juga, maka dia juga ada di hatinya Allah. Allah SWT. Orang dulu sakit ingat Allah, susah ingat Allah, minta inilah dia. Sampai kena katakan gila dah, apalah. Hari ini kita dah puas kena katakan gila dunia, gila ini, gila kan. Sekali-kali kena katakan gila pening, apalah, apa? Memang dah saatnya, memang di dunia tempat susah senang. Kena puji, kena caci, biasa tu. Tapi orang kita biasa dah masa lalunya gelap. Yang diustadkan pun yang tersinggung. Anjing, nggak pernah ketemu gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Karena hari ini nak puji terus gitu kan, istighfar kalau kita kena puji itu. Kenapa? Ketika kita kena puji, sebenarnya yang dipuji bukan kita, Allah. Di mana? Allah tutup aib kita. Padahal kalau kita Allah tampakkan aibnya kayak saya, tak bisa bapak duduk sini, tak mau bapak. Jadi kebaikan, semua kebaikan Allah tutup aib kita sehingga orang senang, orang lihat, orang puji. Baginda Nabi manusia paling mulia saja. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad,
Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, akan aku jadikan, ciptakan bumi beserta seluruh isi. Itu mulianya Allah. Masih dapatkan hidup, temenin, dan seterusnya. Tapi terus sampai puncaknya, dapat Allah. Muhammad, aku megang pedang nih. Sekarang siapa nak nolong kau nih? Aku yang megang pedang nih. Apa kata Nabi? Allah. Jatuh pedang. Sekali yang nyebut Allah, ini telah dapat Allah tuh gampang. Dan Nabi ambil pedang. Sekarang dia megang pedang, kata Nabi. Gimana nih? Wahai Muhammad, engkau adalah pemegang pedang terbaik. Maafkanlah saya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Asbab hidayah. Gimana nih? Tanpa teknologi, tanpa akal-akalan, tanpa kekuatan, orang dapat hidayah. Maka kita harus pikir sekarang. Kalau amal agama sungguh-sungguh Pak, cuma mengucapkan Allah tuh jadi asbab hidayah. Lihat kita hari ini. Berapa tahun tetangga kita mungkin ada yang belum Islam, sampai mati dia tidak masuk Islam. Kalau kita amal agama belum menarik, belum jadi magnet, belum bisa jadi contoh. Jangankan tetangga kita, istri belum mau nurut, anak belum mau nurut, susah hari-hari. Ada apa? Nabi kan ada juga. Nabi lain. Nabi Allah angkat kemuliaannya. Kalau kita, maka kita sungguh-sungguh merasa hajat, sungguh-sungguh dan pikirkan umat. Insyaallah ya. Insyaallah. Kita nak aja umat. Bagaimana umat itu paham bahwa agama ini penting. Penting dari segala-galanya. Yang kedua, amal agama penting. Yang ketiga, mikirkan orang lain penting. Perkara orang mau, tak mau, tidak ada urusan. Dan paling penting gerakan. Katakan lemah lembut kasih sayang. Terus seolah-olah hati kita ditaruh di hati orang, hati dia kita ambil. Hati-hati. Walaupun sekali-kali nggak apa-apa. Salam ya. Terus kita bentuk jamaah gerakan. Memang masjid ini penting menggerakkan umat. Karena masjid ini enak. Kalau dulu masjid susah. Ada warna kuning, hijau, merah. Masjid ini sama juga gerakan. Ajak umat ke masjid. Dan siapapun yang nyambung dengan masjid pasti kemuliaan. Karena di mana sebulan sakit Rasul. Oh iya Bang, ayo nanti kita main ke rumah. Nah, jadi imam masjid itu bukan hanya mimpin sholat. Mikirkan makmum nih, sebelum jadi mimpin imam tuh lihat mana, oh belum rapatkan, luruskan. Aku udah kecil yang belum sunat ke belakang. Itu tugas imam. Salah satu juga melihat mana nih makmum, oh tak ada biasa ada ini sakit ya Rasul. Ya udah Rasul. Selesai sholat, kunjungi. Ini tugas imam, memikirkan umat. Jadi hari ini orang pikir tahunya kan al-imamun domin gitu kan. Imam nanggung Fatihahnya makmum, dan salah satu kalau kita nih umat Nabi bukan hanya nanggung bacaan sholat apanya makmum, bagaimana umat datang ke masjid, tanggung jawab imam, pemimpin imam. Selesai sholat pergilah ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Belum ngomong Nabi, ya Rasul, bentuk hadis nih, ceritanya bentuk hadis. Tadi ada datang ke sini ya Rasul. Wangi, baik, bagus orangnya. Tak adalah lebih baik kecuali engkau. Oh, kata Nabi. Tahu tak kau siapa dia? Tak tahu, tak kenal ya Rasul. Ialah Jibril alaihissalam. Dalam hadis yang lain, orang yang senang ke masjid, gemar ke masjid nanti sakit akan dikunjungi malaikat. Ada hajatnya dibantu malaikat. Mati, kalau dia mati malaikat menjenguk, mentakziahnya. Tapi enggak mau subuh. Salah ya. Gitu. Orang baru itu jamaah masjid, makmum. Bagaimana imam masjid? Gimana yang azan di masjid? Gimana yang ngangkut orang ke masjid? Gimana kemuliaannya? Pasti lebih hebat lagi. Masjid bagus, penting. Alhamdulillah, sujud syukur. Makmumnya nih makmur dah amalan-amalan masjid. Begitu, memang nanti ini tidak bisa dikunci masjid ya. Kalau ada masjid-masjid itu dah cantik lalu dikunci.